Pendekar Super Sakti seri ke-3. Bayangan yang mencurigakan. Raden tua ini memang gagah perkasa dan memiliki ilmu kanuragan yang tinggi. Akan tetapi dia tak mau menjatuhkan tangan kejam kepada para prajurit yang mengeroyoknya. Karena maksudnya hanya hendak menghalangi mereka mengejar Ayaka. Ketika melihat bahwa para prajurit yang mengejar Ayaka itu kembali dengan tangan kosong, Lawakar lalu berkata kepada Panglima tadi, "Sudahlah, aku menyerahkan diri. Kini tangkaplah." Ia lalu melempar senjatanya dan ia pun segera diikat kedua tangannya. Orang tua ini dengan bungkusannya yang besar lalu dibawa kembali ke kota Raja Muara dan dihadapkan kepada Marawa. Marawa adalah seorang tumenggung yang tahu juga bahwa Raden tua ini berbeda daripada kebanyakan bangsawan yang korup. Maka ia lalu membuka sendiri belenggu yang mengikat tangan Lawakar. "Maafkan kalau kawan-kawanku berlaku kasar kepadamu, Raden Lawakar," katanya. Lawakar memandang kepada pemimpin besar ini dengan kagum. Akan tetapi ia tidak berkata apa-apa, kecuali, "Tuan Marawa, aku merasa kagum akan pergerakanmu yang berhasil ini. Harus kuakui bahwa pemerintah ini kurang bijaksana dan tidak pandai memerintah rakyat. Oleh karena itu, tak heran bahwa ia kehilangan kedudukannya. Akan tetapi, betapapun juga aku adalah seorang anggota kerajaan Kutai Martapura dan sekarang aku telah tertangkap, kini terserah kepadamu." Marawa tersenyum. "Kami tidak bermaksud buruk terhadapmu, karena kami pun bukanlah orang-orang buta yang tak dapat membedakan mana lawan mana kawan. Kami hanya mohon supaya kau suka mengembalikan parang pusaka Mandau Jubata, karena parang itu harus disimpan di dalam istana ini." Lawakar menggeleng-gelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu apa-apa tentang parang itu." Marawa maklum bahwa Raden tua ini masih bersikap kukuh dan percaya akan tradisi lama. Maka ia tidak mendesak lebih jauh. "Biarlah, kalau kau menghendaki parang itu, kami tidak membutuhkannya. Bukan segala macam pusaka yang mendatangkan kebaikan kepada sesuatu pemerintah, akan tetapi kebijaksanaan para pelaksananya. Sekarang kami harap Tuan suka tetap tinggal di sini dan menjadi penasehat kami karena betapapun juga, kau lebih tahu akan segala peraturan pemerintah." "Terima kasih, Tuan. Kau memang benar pahlawan dan berpemandangan luas. Akan tetapi, biarpun pemerintah yang lalu buruk dan tidak mampu, aku tetap adalah seorang hamba yang setia hingga tak pantas bagiku untuk membantu kalian yang betapapun juga adalah pemberontak." Marawa tidak menjadi marah, akan tetapi sikapnya berubah dingin. "Kalau begitu, kau yang menentukan nasibmu sendiri, Raden." Pemimpin ini lalu memerintahkan anak buahnya untuk memasukkan Raden Lawakar dalam penjara, dengan pesan supaya mereka melayani Raden tua ini baik-baik dan jangan mengganggunya. Demikianlah. Mulai hari itu, Raden Lawakar menjadi seorang tahanan yang istimewa hingga diam-diam Raden ini kagum sekali akan kebijaksanaan Marawa. Ia kini hanya melakukan samadhi di dalam penjaranya dan menuliskan belasan lontar catatan yang kelak akan menjadi semacam catatan sejarah yang penting artinya bagi ahli-ahli sejarah. Dengan hati bingung dan sedih karena teringat akan nasib ayahnya, Ayaka melarikan kudanya dengan secepat mungkin. Setelah melihat bahwa tidak ada musuh yang mengejarnya, ia merasa lega dan melanjutkan perjalanannya menuju ke wilayah Honta. Biarpun sebagian besar barang-barang berharga berada di dalam bungkusan yang dibawa oleh ayahnya, akan tetapi di dalam bungkusan pakaiannya ia membawa perhiasan-perhiasannya sendiri yang terbuat daripada emas dan batu permata, hingga untuk biaya perjalanan dan makan selanjutnya ia tak perlu khawatir lagi. 3 hari kemudian ia tiba di kota Lentang dan bermalam di dalam sebuah rumah penginapan yang besar. Ia tetap mengenakan pakaian sebagai seorang pemuda, akan tetapi karena ia membawa barang-barang berharga, agaknya akan menimbulkan kecurigaan apabila ia mengenakan pakaian yang sederhana. Oleh karena itu, ia kini menyamar sebagai seorang sastrawan. Ia tetap menggunakan nama Ayaka, karena nama ini pun dapat digunakan oleh seorang pria. Kota Lentang cukup ramai dan indah. Hingga sore hari itu Ayaka merasa perlu keluar dari kamarnya untuk melihat-lihat kota. Ia meninggalkan bungkusannya. Akan tetapi ia cukup berhati-hati untuk meninggalkan parang Mandau Jubata yang dibawanya. Ia sembunyikan parang itu di pinggang, tertutup oleh baju sastrawan dan membawanya kemana saja ia pergi. Ketika ia kembali dari berjalan-jalan dan memasuki kamarnya, ia terkejut sekali karena melihat bahwa kamarnya telah dimasuki orang yang telah membongkar bungkusannya dan membalik-balikkan kasur pembaringannya seakan-akan pencuri itu mencari-cari sesuatu. Ayaka merasa khawatir. Kemudian ia mengadakan pemeriksaan.
Ternyata semua barang berharga berupa perhiasan yang berada di dalam buntalan pakaiannya itu masih lengkap dan tidak sebuah pun lenyap. Ia merasa lega, akan tetapi seketika ia merasa makin khawatir. Kalau saja perhiasannya lenyap, maka terang bahwa yang datang itu tentu seorang pencuri biasa dan ia tak perlu ambil pusing pula. Akan tetapi, karena barang-barangnya masih lengkap, maka terang yang datang itu bukanlah pencuri biasa, tentu mereka itu mencari-cari sesuatu, yakni parangnya. Hati Ayaka berdebar, apalagi ketika ia memeriksa ternyata baik pintu maupun jendela kamarnya tidak ada tanda bekas dibongkar. Ia dapat menduga bahwa yang telah memasuki kamarnya tadi tentulah seorang yang memiliki kepandaian kanuragan yang tinggi dan memasuki kamar itu dari atas atap ijuk. Malam itu Ayaka tidak berani tidur dan ia menyembunyikan parang Mandau Jubata di bawah bantal kepalanya, sedangkan parangnya sendiri yang juga adalah sebuah parang pusaka bernama Awan Merah, siap sedia di atas pembaringannya. Setelah menjelang tengah malam dan matanya mulai mengantuk, tiba-tiba ia mendengar suara perlahan di atas atap ijuk. Ayaka cepat memegang parangnya dan duduk di atas pembaringan. Ia mencurahkan perhatian dan pendengarannya ke arah suara itu. Akan tetapi suara itu hilang lagi. Dan ia menduga bahwa itu tentu suara kucing atau tikus. Karena kalau suara orang berjalan di atas atap ijuk, tidak mungkin demikian perlahan suaranya. Karena hatinya masih berdebar, Ayaka lalu bersila dan mengatur pernapasan untuk menenteramkan hatinya dan untuk mencegah kantuknya. Tiba-tiba terdengar atap ijuk dibuka orang dan tahu-tahu dari atas melayang turun bayangan orang ke dalam kamarnya. Bukan main hebatnya gerakan orang itu dan diam-diam Ayaka merasa khawatir sekali. Orang ini memiliki kepandaian yang demikian luar biasa hingga tidak saja tindakan kakinya tidak terdengar. Bahkan gerakannya ketika melompat masuk ke kamarnya tidak beda seperti melayangnya seekor burung. Yang hebat sekali ialah ketika orang itu melompat turun. Di tangan kirinya memegang sebuah obor hingga kamar itu menjadi terang sekali. Nah, sampai di sini ya. Sekian dulu ya. Nantikan kelanjutan seri keempat Pendekar Super Sakit ini hanya di channel YouTube ini. Terima kasih atas dukungan, kontribusi, kunjungan, subscribe, lonceng, komen, share, like dan waktunya ya. Sampai jumpa.